Selamat datang di channel kami. Di sini kami menyajikan kisah-kisah penuh misteri dan ketegangan yang akan membuat Anda merinding dan penasaran. Siapkan diri Anda untuk cerita kali ini, yang mengungkap rahasia gelap dan kutukan mengerikan dari Gunung Kawi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah seram lainnya. Ketika pasangan suami istri dari Jawa Tengah terjerat hutang yang tak terbayarkan, mereka nekat melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Namun, apa yang mereka dapatkan justru lebih mengerikan daripada kemiskinan. Akankah mereka selamat dari kutukan mengerikan ini, atau justru terperangkap selamanya dalam bayang-bayang kegelapan? Temukan jawabannya di cerita kami kali ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah sepasang suami istri sebut saja Wira dan Sari. Mereka adalah keluarga petani sederhana yang menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Namun, bencana mulai melanda ketika hasil panen mereka terus merosot selama 3 tahun berturut-turut. Kondisi ini memaksa mereka meminjam uang dari rentenir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak mereka. Lambat laun, hutang mereka membengkak hingga ratusan juta rupiah. Dengan tekanan yang semakin besar dari rentenir, Wira dan Sari merasa putus asa. Tidak ada lagi cara yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka dari lilitan hutang yang mencekik leher. Dalam keputusasaan, mereka mendengar kabar dari tetangga bahwa di Gunung Kawi ada cara cepat untuk memperoleh kekayaan: pesugihan. Ini bukan keputusan yang mudah, Sari, kata Wira dengan suara bergetar saat mereka berdua duduk di depan gubuk mereka. Mata memandang jauh ke kaki Gunung Kawi yang tampak misterius di kejauhan. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan, Wira? Kita sudah mencoba segala cara. Ini satu-satunya pilihan kita, jawab Sari dengan suara serak, matanya basah oleh air mata. Akhirnya, dengan hati yang berat dan penuh ketakutan, mereka memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi. Mereka membawa serta beberapa persembahan dan sedikit uang yang tersisa, berharap dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan pesugihan. Mereka melakukan perjalanan di malam hari, dengan petunjuk dari seorang dukun desa yang mereka kenal. Sesampainya di kaki gunung, suasana malam terasa semakin mencekam. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, dan suara binatang malam terdengar menggema di kejauhan. Hawa dingin menyelinap ke tulang, tetapi mereka melanjutkan perjalanan, didorong oleh keputusasaan dan ketakutan yang sama besar. Di puncak gunung, mereka bertemu dengan seorang pria tua berambut putih yang mengenakan jubah hitam panjang. Matanya tampak begitu tajam, seakan bisa menembus jiwa siapa saja yang memandangnya. Pria tua itu adalah Kuncen Gunung, penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Apa yang kalian cari di sini? Tanya pria tua itu dengan suara berat, serak, dan berwibawa. Wira dan Sari saling berpandangan sejenak sebelum Wira menjawab. Kami datang untuk meminta bantuan. Kami membutuhkan uang untuk membayar hutang kami. Pria tua itu tersenyum tipis, seolah sudah sering mendengar permintaan seperti itu. Tahukah kalian bahwa setiap permintaan ada harganya? Untuk mendapatkan sesuatu, kalian harus memberikan sesuatu yang lebih berharga. Apakah kalian siap menanggung akibatnya? Dengan tekad bulat dan hati yang terlanjur membatu, mereka mengangguk. Pria tua itu kemudian mengajarkan mereka sebuah mantra dan memberikan beberapa instruksi tentang ritual yang harus mereka lakukan di puncak gunung saat bulan purnama. Malam itu juga, mereka mengikuti instruksi tersebut. Mereka membakar dupa, mempersembahkan ayam hitam, dan mengucapkan mantra yang telah diajarkan. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat api unggun berkobar lebih besar. Suara tawa menggema di sekitar mereka, namun tidak ada seorang pun selain mereka di sana. Dalam kegelapan, muncul sosok tinggi besar dengan wajah seram dan mata merah menyala. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Raja Lelembut, penguasa dunia gaib di Gunung Kawi. Apa yang kalian inginkan? Tanya Raja Lelembut dengan suara yang menggelegar. Kami ingin membayar hutang kami. Kami ingin menjadi kaya, kata Wira dengan suara gemetar namun tegas.
Baik, jawab Raja Lelembut. Tapi kalian harus menandatangani perjanjian ini dengan darah kalian sendiri. Ingat, setiap kekayaan ada harganya. Tanpa berpikir panjang, Wira dan Sari menandatangani perjanjian itu dengan darah dari jari mereka. Seketika, Raja Lelembut menghilang dan angin kencang berhenti berhembus. Mereka merasakan sensasi aneh mengalir melalui tubuh mereka, semacam kelegaan dan kekuatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, saat mereka kembali ke desa, mereka mendapati bahwa di depan rumah mereka tergeletak sebuah kotak kayu besar berisi emas batangan dan perhiasan. Hutang mereka lunas dan mereka tiba-tiba menjadi kaya raya. Desa pun geger melihat perubahan nasib mereka yang tiba-tiba, tetapi tak ada yang tahu bagaimana mereka mendapatkannya. Namun kekayaan yang datang dengan cepat juga membawa perubahan pada diri Wira dan Sari. Mereka mulai menjadi rakus dan serakah, menggunakan kekayaan mereka untuk berfoya-foya tanpa henti. Mereka membangun rumah besar, membeli mobil mewah, dan mulai menjauh dari tetangga dan teman-teman lama mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan keanehan. Setiap malam, mereka sering mendengar bisikan-bisikan dari kegelapan. Suara-suara yang mengingatkan mereka pada perjanjian yang telah mereka buat. Pada suatu malam, bisikan itu berubah menjadi teriakan mengerikan yang menggema di seluruh rumah. Wira dan Sari terbangun dengan keringat dingin, dan di hadapan mereka muncul Raja Lelembut dengan wajah yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. "Kalian lupa akan perjanjian kita," kata Raja Lelembut dengan senyum menakutkan. "Kekayaan kalian ada harganya." Wira dan Sari panik. Mereka memohon ampun dan berjanji untuk melakukan apapun untuk menebus kesalahan mereka. Namun, Raja Lelembut hanya tertawa. "Sekarang sudah terlambat. Kalian sudah memilih jalan ini." Sejak malam itu, kehidupan mereka berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam, mereka dihantui oleh makhluk-makhluk gaib yang datang untuk menagih harga yang telah mereka sepakati. Kesehatan mereka mulai memburuk, dan wajah mereka semakin tua dengan cepat. Harta yang mereka kumpulkan mulai menghilang satu persatu secara misterius. Puncaknya, pada suatu malam purnama, ketika mereka merasa tidak sanggup lagi menahan teror tersebut, mereka kembali ke Gunung Kawi, berharap bisa membatalkan perjanjian mereka. Di puncak gunung, mereka berlutut di depan Raja Lelembut, memohon belas kasihan. "Kalian ingin membatalkan perjanjian? Tidak ada yang bisa membatalkan perjanjian dengan dunia gaib." Raja Lelembut menggelegar. "Namun, ada satu cara untuk mengakhiri penderitaan kalian." Wira dan Sari, dalam keadaan putus asa, setuju untuk melakukan apapun. Raja Lelembut memberikan mereka sebuah pisau kuno dan berkata, "Kalian harus menyerahkan jiwa kalian sepenuhnya. Hanya dengan begitu, kalian bisa bebas dari hutang kalian pada dunia ini." Dengan air mata mengalir di wajah mereka, Wira dan Sari menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Dengan satu tusukan yang menghujam hati mereka, mereka menyerahkan diri mereka kepada kegelapan, menghilang dalam kabut pekat Gunung Kawi. Desa mereka kemudian mendapati rumah besar itu kosong dan sunyi, dengan pintu terbuka lebar dan hembusan angin dingin yang keluar dari dalam. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, tetapi legenda tentang Wira dan Sari tetap hidup di desa itu, sebagai pengingat akan bahaya keserakahan dan harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah. Dan Gunung Kawi, seperti biasa, tetap berdiri teguh, menyimpan rahasia dan kisah-kisah kelam yang selalu menarik mereka yang putus asa untuk membuat kesepakatan dengan kegelapan. Bertahun-tahun setelah Wira dan Sari menghilang, rumah mereka di desa tetap kosong dan terbengkalai. Para penduduk desa menghindari rumah itu, menganggapnya sebagai tempat terkutuk.
Desas-desus beredar tentang suara-suara misterius yang sering terdengar di malam hari, seperti tangisan seorang wanita dan langkah kaki berat yang bergema di lantai kayu tua. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi memasuki rumah itu, kecuali satu orang. Seorang lelaki muda bernama Arif. Arif adalah seorang wartawan lokal yang baru pindah ke desa tersebut untuk meliput cerita-cerita mistis dan legenda yang berkembang di daerah pedesaan. Ketika mendengar tentang kisah Wira dan Sari, dia merasa tergugah untuk mencari tahu lebih dalam. Arif tidak percaya takhayul dan yakin bahwa semua fenomena yang diceritakan warga hanyalah imajinasi yang diperkuat oleh rasa takut. Suatu malam, dengan tekad dan rasa penasaran yang besar, Arif memutuskan untuk memasuki rumah Wira dan Sari. Dia membawa senter, perekam suara, dan kamera untuk mendokumentasikan penemuannya. Pintu rumah yang dulu megah itu sekarang berderit dengan suara menyeramkan saat ia membukanya. Debu tebal menutupi lantai, dan jaring laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan, menunjukkan bahwa tidak ada yang berani masuk selama bertahun-tahun. Saat Arif menelusuri setiap ruangan, dia merasakan hawa dingin menyelimutinya, membuat bulu kuduknya merinding. Namun dia terus melangkah, mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Dia mulai merekam suara dan mengambil beberapa foto ruangan, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri rumah ini. Ketika Arif mencapai ruang tengah, dia menemukan sebuah buku tua di atas meja kayu yang sudah lapuk. Buku itu tampak seperti buku harian dengan sampul yang usang dan kertas yang hampir hancur karena usia. Dengan hati-hati, Arif membuka buku itu dan mulai membaca halaman-halaman yang masih bisa terbaca. Buku harian itu milik Sari. Di dalamnya, terdapat catatan harian yang penuh dengan keluhan dan rasa putus asa tentang kondisi ekonomi mereka, tekanan hutang yang kian menumpuk, dan akhirnya, keputusan mereka untuk melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Setiap halaman semakin gelap dengan cerita tentang mimpi buruk yang menghantui mereka setelah mendapatkan kekayaan yang mereka dambakan. Arif terkejut dengan keterus-terangan tulisan Sari. Semakin dia membaca, semakin dia merasakan ketakutan yang melanda hati wanita itu saat dia menyadari kesalahan yang telah mereka buat. Namun, di tengah-tengah pembacaannya, lampu senter Arif tiba-tiba berkedip dan mati, meninggalkan dia dalam kegelapan total. Ah, sial, gerutu Arif, mencoba menenangkan dirinya. Dia mengeluarkan baterai cadangan dari sakunya dan menggantinya dengan cepat. Namun, ketika lampu kembali menyala, dia terkejut melihat bayangan hitam di ujung ruangan, berdiri diam menghadap ke arahnya. Arif memfokuskan senternya ke arah bayangan itu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Dia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikirannya yang mulai dipenuhi dengan rasa takut. Dia melanjutkan membaca buku harian Sari, tetapi perasaan bahwa dia sedang diawasi tidak hilang. Setelah beberapa halaman lagi, dia menemukan entry terakhir dalam buku harian itu. Tertulis dengan tinta merah tua, seperti darah yang sudah mengering. Kami telah membuat kesalahan yang fatal. Mereka datang setiap malam untuk menagih harga dari perjanjian kami. Kami tidak bisa lari dari ini. Hanya ada satu jalan keluar. Mati atau menyerahkan jiwa kami sepenuhnya. Aku takut. Tolong, jika ada yang menemukan ini, jangan ulangi kesalahan kami. Jangan pernah berurusan dengan Gunung Kawi. Begitu selesai membaca kalimat terakhir itu, Arif mendengar suara lembut namun jelas, seperti bisikan dari kejauhan, memanggil namanya, Arif. Arif. Jantung Arif berdetak kencang. Dia merasa keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Siapa itu? Teriaknya dengan suara bergetar, tapi tidak ada jawaban. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara napasnya sendiri yang semakin berat. Ketika Arif mencoba berdiri, sebuah kekuatan tak terlihat menariknya jatuh ke lantai. Buku harian itu terlempar dari tangannya. Halaman-halamannya berhamburan ke udara seperti daun-daun kering tertiup angin. Arif merasa seperti ada tangan-tangan dingin yang mencengkeramnya, menahannya untuk tidak bergerak. Di saat yang sama,
dia mendengar suara tawa rendah yang mengerikan memenuhi ruangan. Suara itu semakin keras, memenuhi kepalanya hingga ia merasa akan gila. Bayangan-bayangan gelap mulai bermunculan di sekelilingnya, menari-nari dengan gerakan yang aneh dan mengerikan. Arif, kau harus pergi. Sekarang, suara itu berbisik lagi, kali ini lebih dekat, seperti berada tepat di telinganya. Dengan sekuat tenaga, Arif mencoba melepaskan diri dari cengkeraman yang tak terlihat itu. Dia meraih senter dan berusaha menyorot ke segala arah, tetapi yang dilihatnya hanyalah kegelapan pekat. Akhirnya, dengan satu tarikan napas panjang, dia berhasil bangkit dan berlari keluar dari rumah itu, meninggalkan semua barang-barangnya di dalam. Ketika dia sampai di luar, dia terengah-engah dan tubuhnya gemetar hebat. Arif tidak berani menoleh ke belakang. Dia tahu ada sesuatu yang mengikuti, sesuatu yang tidak seharusnya ia usik. Dengan cepat, dia berlari menuju desa, meninggalkan rumah terkutuk itu di belakangnya. Setibanya di desa, Arif menemui kepala desa dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Wajah kepala desa berubah pucat. Kamu telah membuat kesalahan besar, Arif. Rumah itu seharusnya dibiarkan saja. Mereka yang ada di dalam sana tidak ingin diganggu. Katanya dengan nada serius. Namun, kisah Arif menyebar dengan cepat di desa itu. Beberapa orang mulai berbicara tentang kembali melakukan ritual-ritual lama untuk menenangkan arwah Wira dan Sari. Namun, yang lain merasa takut dan ingin meninggalkan desa, khawatir bahwa mereka akan menjadi korban berikutnya dari kutukan Gunung Kawi. Seminggu setelah kejadian itu, Arif mulai merasa tidak enak badan. Dia mengalami mimpi buruk setiap malam tentang sosok-sosok gelap yang mengejarnya, dan setiap kali dia terbangun, ada bekas-bekas goresan di kulitnya, seolah-olah sesuatu mencoba menariknya kembali ke rumah itu. Tidak tahan dengan teror yang terus menghantuinya, Arif memutuskan untuk menemui seorang dukun terkenal di desa itu, Mbah Slamet, yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Mbah Slamet mendengarkan cerita Arif dengan seksama, wajahnya yang keriput tetap tenang meskipun mendengar hal-hal mengerikan. Kamu telah mengganggu sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur, kata Mbah Slamet dengan suara berat. Satu-satunya cara untuk membebaskan dirimu adalah dengan kembali ke Gunung Kawi dan meminta pengampunan. Arif terdiam. Ketakutan jelas terlihat di wajahnya. Kembali ke Gunung Kawi berarti menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan. Itu berarti menghadapi kegelapan yang dia tahu bisa mengakhiri hidupnya. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia akan selamanya dihantui oleh kesalahan yang telah dibuatnya. Dengan persiapan matang dan bimbingan dari Mbah Slamet, Arif memutuskan untuk menghadapi kegelapan sekali lagi. Kali ini, bukan untuk mencari berita atau sensasi, tapi untuk mencari penebusan atas kesalahan yang telah dia perbuat dan membebaskan jiwanya dari bayang-bayang yang mengejarnya. Namun, Gunung Kawi tidak pernah memberikan kelegaan dengan mudah. Apa yang menantinya di puncak gunung itu adalah ujian terakhir, sebuah pengorbanan yang lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Sebuah keputusan yang akan menentukan nasibnya, bebas dari kutukan atau selamanya terikat dalam kegelapan. Arif tahu bahwa perjalanannya ke Gunung Kawi kali ini akan berbeda. Tidak ada keingintahuan atau ambisi yang mendorongnya. Hanya ada rasa takut dan keinginan yang mendalam untuk menemukan kedamaian. Di bawah bimbingan Mbah Slamet, dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Dukun tua itu memberinya berbagai ramuan dan jimat pelindung, serta sebuah mantra khusus yang harus diucapkannya begitu dia mencapai puncak gunung. Malam itu, Arif berangkat dengan membawa semua barang yang diberikan Mbah Slamet. Bulan purnama menggantung di langit. Cahayanya memantulkan bayang-bayang aneh di sepanjang jalan setapak menuju Gunung Kawi. Suasana malam terasa lebih berat daripada sebelumnya, seakan gunung itu sendiri sadar akan kedatangannya. Setelah beberapa jam berjalan, Arif sampai di sebuah titik yang dikenali dengan baik oleh Mbah Slamet. Di sini, kata dukun tua itu, kamu harus mulai menyalakan dupa dan mengucapkan mantra ini.
Dia menyerahkan selembar kertas yang berisi tulisan tangan kuno. Arif mengangguk. Tangan gemetar saat menyalakan dupa dan membaca mantra tersebut. Kata-kata itu terasa aneh di lidahnya, seakan-akan bukan miliknya. Namun, seiring dengan diucapkannya mantra, suasana di sekitar mereka berubah. Angin bertiup lebih kencang, dan kabut tebal mulai merayap dari kegelapan, menyelimuti mereka dalam selimut misterius. "Kamu harus terus maju sendirian dari sini," kata Mbah Slamet. Matanya tajam menatap ke dalam kabut. "Ingatlah, jangan biarkan apapun atau siapapun mengalihkan perhatianmu. Tetap fokus pada tujuanmu, memohon pengampunan." Arif mengangguk lagi, meskipun rasa takut makin menggerogoti keberaniannya. Dia tahu bahwa dia harus melakukannya. Dengan langkah berat, dia melangkah maju, memasuki kabut tebal yang segera menelannya dalam kegelapan. Semakin jauh dia melangkah, semakin dia merasa seolah-olah memasuki dunia lain. Dunia yang penuh dengan bayang-bayang dan suara-suara aneh yang berbisik di telinganya. "Arif, kenapa kamu kembali?" Suara lembut itu kembali terdengar, sama seperti di rumah Wira dan Sari. Namun kali ini, Arif tidak memedulikannya. Dia tahu ini hanyalah tipu muslihat untuk mengalihkan perhatiannya. Dia terus berjalan, setiap langkah terasa semakin berat. Bayangan mulai bermunculan di sekelilingnya, menari dengan gerakan aneh dan menyeramkan, seolah mencoba menjeratnya dalam permainan mematikan mereka. Suara-suara tawa yang mengerikan mulai terdengar, sama seperti yang dia dengar di rumah itu, memenuhi pikirannya dengan teror yang tak terbayangkan. Namun Arif terus mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Mbah Slamet, memfokuskan pikirannya pada satu tujuan, mencapai puncak dan memohon pengampunan. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang menarik pakaiannya dari belakang. Dia hampir jatuh, tetapi dengan cepat dia menahan dirinya, menolak untuk berbalik. "Arif, tolong kami." Sebuah suara wanita terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih putus asa. Itu adalah suara Sari. Arif hampir terhenti. Suara itu begitu menyedihkan, penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Namun dia ingat apa yang dikatakan Mbah Slamet. Jangan biarkan apapun atau siapapun mengalihkan perhatianmu. Dia menggertakkan giginya, menolak panggilan itu, dan terus maju. Kabut di sekelilingnya semakin tebal, dan bayang-bayang semakin mendekat. Tetapi dia tidak peduli. Dia hanya fokus pada tujuan akhirnya. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam berjalan dalam kegelapan dan teror, Arif mencapai puncak gunung. Di depannya berdiri pohon besar yang terlihat tua, dengan akar-akarnya menjalar ke segala arah seperti tangan yang mencengkeram tanah. Di bawah pohon itu, ada sebuah batu altar tua yang terlihat seperti telah digunakan untuk ritual selama berabad-abad. Arif mendekati altar itu, menyalakan dupa terakhir yang diberikan Mbah Slamet, dan mulai membaca mantra terakhir. Saat dia melafalkan kata-kata itu, udara di sekitarnya berubah. Angin berhenti, dan keheningan yang menakutkan menyelimuti tempat itu. Tiba-tiba, sosok besar muncul dari bayang-bayang di depannya. Raja Lelembut berdiri di sana, dengan mata merah menyala, dan senyum menakutkan di wajahnya. "Kamu kembali," kata Raja Lelembut dengan suara bergetar yang terdengar seperti gemuruh di langit. "Apa yang kamu inginkan, manusia?" Arif menelan ludahnya, mencoba menenangkan dirinya meskipun ketakutan menguasainya. "Saya datang untuk memohon pengampunan," jawabnya dengan suara gemetar. "Saya datang untuk membebaskan diri saya dari kutukan ini." Raja Lelembut tertawa, suara tawanya menggema di seluruh puncak gunung. "Pengampunan? Kamu telah mengganggu keseimbangan dunia ini dengan keingintahuan bodohmu. Apakah kamu pikir pengampunan itu mudah didapatkan?" Arif tetap teguh, meskipun ketakutan mulai menyerangnya lagi. "Saya siap melakukan apapun," katanya. "Asalkan saya bisa bebas dari semua ini." Raja Lelembut mengamati Arif dengan tatapan tajam, seolah-olah menilai tekadnya. "Baiklah," katanya akhirnya. "Ada satu cara untuk membebaskan dirimu, tapi ini bukan harga yang murah.
Sebutkan saja, kata Arif, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Untuk membebaskan dirimu dari kutukan ini, kata Raja Lelembut dengan senyum lebar. Kamu harus menggantikan jiwa yang hilang dengan jiwa lain. Hanya dengan begitu keseimbangan bisa dipulihkan. Arif tercengang. Jiwa lain? Maksudmu aku harus mengorbankan seseorang? Raja Lelembut mengangguk. Seorang yang kau sayangi, seorang yang hatimu terhubung dengannya. Itulah harga untuk membebaskan jiwamu dari kutukan ini. Kamu telah melanggar batas antara dunia manusia dan dunia kami. Sekarang kamu harus membayar harganya. Arif merasa keringat dingin mengalir di dahinya. Pilihan itu terasa mustahil baginya. Namun, dia tahu jika dia tidak melakukannya, dia akan selamanya terikat pada teror yang tidak pernah berakhir ini. Bagaimana jika aku tidak mau? Tanyanya dengan suara pelan. Kalau begitu, kamu akan menjadi milikku selamanya. Jawab Raja Lelembut dengan suara datar. Dan tidak hanya kamu, tapi juga orang-orang yang kamu cintai. Mereka semua akan terkena kutukan ini selama kamu masih hidup. Arif terdiam, pikirannya kacau. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi hati nuraninya berperang. Dia tidak bisa mengorbankan orang lain untuk kesalahan yang dia buat. Namun, dia juga tidak bisa membiarkan kutukan ini merusak hidupnya dan orang-orang yang dia cintai. Dengan berat hati, dia mengambil keputusan. Saya tidak akan mengorbankan siapapun, katanya akhirnya dengan suara tegas. Kalau ini adalah harga yang harus saya bayar, maka saya akan membayarnya sendiri. Raja Lelembut tersenyum, kali ini dengan kekaguman di matanya. Kamu manusia yang berani, katanya pelan. Sangat jarang aku melihat keberanian seperti ini. Namun pilihanmu telah dibuat. Kamu akan terikat selamanya dengan dunia ini, tapi kamu telah memilih jalan yang mulia. Tiba-tiba, angin kencang bertiup kembali, dan bayang-bayang di sekitar Arif mulai berputar dengan cepat, menciptakan pusaran yang menariknya masuk. Arif merasa tubuhnya ringan, seperti ditarik ke arah yang tidak diketahui. Saat itu dia sadar bahwa dia tidak lagi berada di dunianya sendiri. Seketika dia terbangun di tengah hutan, sendirian. Tidak ada tanda-tanda Raja Lelembut atau bayang-bayang yang mengikutinya. Hutan itu sunyi, hanya suara burung dan dedaunan yang bergoyang di hembus angin. Arif merasa lega, meskipun lelah dan lemah. Dia kembali ke desa dengan langkah berat. Tubuhnya terasa berat seperti membawa beban yang tak terlihat. Ketika dia sampai di rumah Mbah Slamet, dukun tua itu sudah menunggunya di teras. Sudah selesai, kata Arif dengan suara lemah. Saya telah membuat pilihan. Mbah Slamet mengangguk, matanya penuh dengan simpati. Kamu telah melakukan yang benar, Arif. Tidak banyak yang punya keberanian untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan. Arif tersenyum lemah. Apa yang terjadi sekarang? Kamu akan hidup, tetapi sebagian jiwamu akan selalu terhubung dengan dunia itu, jawab Mbah Slamet. Kamu mungkin akan melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat, mendengar suara-suara yang orang lain tidak bisa dengar. Tapi kamu telah